Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pak Dadan Linggarjati, di, di kelas 4, tema 2, selalu berhemat energi. Oke, nah sebelum memulai pembelajaran, Pak tidak lupa sampaikan untuk tetap menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Ya, selalu gunakan masker kalau keluar, selalu jaga jarak, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan pola makan yang teratur ya. Oke, kita langsung saja masuk materi. Subtema 2, sumber energi. Ya. Di situ ada manfaat energi. Matahari memang merupakan sumber energi alami yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Sebagai contoh, ibu-ibu menjemur pakaian yang telah dicuci menggunakan sinar matahari. Selain itu, perenang juga menggunakan sinar matahari untuk mengeringkan ikan-ikan hasil tangkapannya. Tidak sekedar untuk menyemur sesuatu, sinar matahari juga dapat diubah menjadi tenaga listrik yang sangat bermanfaat. Inilah proses menyemur pakaian yang biasa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pembelajaran 1, mensyukuri karunia Tuhan. Adanya berbagai sumber energi merupakan bentuk kasih sayang Tuhan kepada umatnya sebagai makhluk yang berakal. Manusia harus mensyukuri segala nikmat yang telah diterima. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan sumber energi sebagaimana mestinya. Selain itu, kita juga harus senantiasa berdoa untuk mengawali segala kegiatan yang baik. Energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Ketika digunakan, energi berubah bentuk menjadi energi lainnya. Manusia memerlukan energi. Berikut macam-macam sumber energi. 1. Energi dari makanan. Energi yang kita dapatkan diperoleh dari makanan yang mengandung karbohidrat. Contoh bahan makanan sumber energi adalah nasi, tepung terigu, jagung, kentang, sagu, dan umbi-umbian. Yang kedua, energi dari listrik. Lampu membutuhkan energi listrik, demikian juga dengan benda yang lain. Misalnya untuk menonton televisi dan berkomunikasi dengan telepon genggam atau handphone memerlukan sumber energi listrik. Energi dari panas matahari. Panas matahari mempunyai banyak manfaat, antara lain menyemur pakaian, mengeringkan makanan, dan penerangan pada siang hari. Energi dari minyak bumi. Energi dari minyak dan gas bumi diperlukan manusia untuk menunjang kegiatan sehari-hari seperti kegiatan transportasi yang merupakan aktivitas sehari-hari yang memerlukan sarana. Nah, di sini ada percobaan. Untuk percobaan ini hanya sebagai tambahan informasi saja. Perilaku hemat energi. Berikut ini diuraikan perilaku hemat energi yang dapat dilakukan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menggunakan listrik seperlunya saja. Misalnya mematikan televisi, komputer, atau lampu jika sudah tidak digunakan. Yang kedua, mengeringkan pakaian secara alami dengan sinar matahari. Yang ketiga, menggunakan peralatan listrik hemat energi, misalnya mempergunakan lampu listrik yang hemat energi. Yang keempat, menggunakan peralatan listrik ramah lingkungan, misalnya menggunakan kipas angin untuk mengganti AC yang menggunakan freon. Yang kelima, mendesain rumah hemat energi, misalnya pencahayaan yang baik sehingga mengurangi penggunaan lampu di siang hari. Mempergunakan bahan bangunan yang dapat mendinginkan suhu di dalam ruangan, seperti atap berbahan tanah atau keramik, meletakkan tanaman hias di dalam rumah untuk menyejukkan udara di dalam ruangan, dan sebagainya.
yang karena memakai sumber daya air seperlunya, misalnya tidak mempergunakan air secara berlebihan. Pembelajaran kedua, menghemat kertas. Di sini ada Bapak anak-anak yang sedang menggambar. Dimas dan teman-temannya ingin menggambar binatang berkaki 4, tetapi gambarnya kurang bagus. Mereka ganti kertas untuk menggambar lagi. Kertas dibuang, ganti kertas yang baru, sehingga banyak kertas yang tidak terpakai. Nah, bagaimana pendapatmu tentang cara Dimas dan teman-temannya? Yang kedua, mengapa kita harus menghemat kertas? Oke. Nah, tuliskan 3 cara menghemat kertas. Ini kita lewati saja ya, ini hanya sebagai tambahan informasi. Nah, kita sudah mempelajari tentang bahan baku pembuatan kertas. Tahukah kalian bahwa untuk membuat satu rem kertas berukuran A4 diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Jadi, ketika kita menghemat kertas, kita juga menghemat penggunaan energi. Karena pembuatan kertas membutuhkan energi yang besar, terutama energi listrik. Selain itu, dengan menghemat kertas, berarti kita telah menjaga kelestarian pohon di sekitar kita. Pohon ya, jadi kertas yang kita gunakan sehari-hari. Kita semua berhak menggunakan kertas, tapi juga berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup. Maka yang harus kita lakukan adalah menghemat penggunaan kertas. Ya, untuk diskusinya, kita lewati. Ini lagu menanam jagung sudah kita lakukan bersama. Kalian sudah mengirimkan lagu dalam bentuk video pendek. Terima kasih untuk karyanya yang luar biasa ya. Kalian menyanyi dengan sangat bagus. Oke, kita lewati. Pembelajaran ketiga. Apabila kalian melihat sekitar rumah atau jalan, pasti akan melihat banyak kabel listrik. Hal ini menunjukkan bahwa banyak sumber energi listrik yang kita manfaatkan. Oleh karena itu, kalian harus berhati-hati ketika bermain layang-layang. Ini anak pemain layang-layang, kalian juga hati-hati ya untuk bermain layang, jangan sampai terkena kabel listrik sehingga mengakibatkan yang tidak kita inginkan ya. Kita masuk ke pembelajaran keempat. Membuat poster. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menggunakan energi. Energi yang kita gunakan banyak yang berasal dari sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, kita harus menggunakannya dengan benar. Penghematan energi dapat dicapai dengan penggunaan energi secara tepat atau mengurangi kegiatan yang menggunakan energi. Upaya penghematan energi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti hemat air, hemat listrik, hemat bahan bakar, dan hemat kertas yang baru saja kita pelajari. Karena yang sesuai dengan tema hemat energi dapat berupa poster, slogan atau gambar-gambar serta kata-kata ajakan. Poster yang berkaitan dengan hemat energi dapat berupa gambar benda atau contoh kegiatan yang menunjukkan upaya menghemat energi. Inilah contoh poster. Jaga air kita, jaga kehidupan kita. Contohnya ya. Perhatikan poster-poster berikut dengan seksama. Yang pertama ada pastikan keran air tertutup. Mandilah dengan hemat air. Lebih baik mencuci dengan hemat air. Jangan biarkan air terbuang sia-sia. Itu adalah kalimat-kalimat yang digunakan oleh poster berupa kalimat ajakan. Oke. Kita masuk ke pembelajaran 5. Ayo menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Nah, untuk contoh lagunya nanti Pak akan kirimkan di tugasnya ya. Batu bara merupakan fosil yang unsur utamanya terdiri atas hidrogen, oksigen, dan karbon yang bisa dijadikan sebagai bahan bakar. Secara definitif, batu bara adalah batuan sedimen yang sangat rentan dan mudah sekali terbakar.
Batu bara terbentuk karena adanya endapan organik yang setelah melalui proses pembatubaraan. Manfaat batu bara salah satunya bisa dijadikan sebagai bahan bakar atau sumber energi alternatif selain bahan bakar minyak atau BBM. Makin menipisnya cadangan minyak membuat para ahli memprediksi bahwa batu bara yang akan menggantikan sumber bahan bakar tersebut. Ini contoh batu bara. Sejak dahulu batu bara telah ditambang dari perut bumi dan dirasakan manfaatnya oleh manusia. Lakukan batu bara yang umum sebagai bahan produksi baja dan besi, sebagai bahan bakar pembangkit listrik, sebagai bahan bakar cair, sebagai bahan bakar produk semen, sebagai bahan bakar untuk tungku hemat energi yang bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga atau industri kecil, untuk pembuatan karbon aktif sebagai penyerap dalam daur ulang minyak pelumas bekas. Selain itu, manfaat batu bara juga dirasakan di pabrik-pabrik buatan kertas, pengolahan alumina, industri kimia, dan industri farmasi. Hasil sampingan batu bara juga bisa diproduksi menjadi beberapa macam produk kimia. Ini ada pemanfaatan batu bara di industri dan di rumah tangga. Pelajaran 6. Ini ada poster juga. Oke, ini sebagai tambahan informasi saja. Ini adalah contoh poster. Ini adalah kampanye hemat energi. Ya, ini ada yang tulisannya hemat air, hemat energi. Tema 2, selalu berhemat energi. Dan subtema 2, manfaat energi. Untuk materinya dari pembelajaran 1 sebagai pembelajaran 6. Cukup sekian ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan boleh komen di video atau nanti langsung ke WA pribadi Pak. Nanti untuk tugas-tugasnya bisa disampaikan di Google Form ya. Nanti kita akan bagikan di grup WA. Oke, demikian apa yang dapat Pak sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.